Intinya bahwa Allah Al-Adil itu Allah yang menetapkan hukum dengan tidak berlaku zalim. Tapi justru Allah mengampuni, memaafkan, dan menyayangi terkait dengan hukum itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kali ini mempertemukan kita kembali dalam pembahasan tentang sifatullah al-fudla, sifat Allah yang utama, baik mengenai zatnya maupun mengenai perbuatannya. Kali ini kita akan membahas sifat Allah Al-Adil, Allah yang maha adil. Diuraikan baik di dalam Al-Quran, hadis maupun pendapat para ulama. Intinya bahwa Allah Al-Adil itu Allah yang menetapkan hukum dengan tidak berlaku zalim. Tapi justru Allah mengampuni, memaafkan, dan menyayangi terkait dengan hukum itu. Kalau kita bicara tentang hukum, maka salah satu di antaranya adalah hukum al-jazai, hukum dalam memberikan balasan. Justru di sini dijelaskan Allah maha mengampuni, maha memaafkan, dan memberikan rahmat atau kasih sayang. Pengertian adil yang lain adalah terkait dengan menjatuhkan siksa. Kalau Allah menjatuhkan siksa, keadilannya terletak pada kesesuaian dengan kehendaknya, dengan kekuasaannya, dengan hikmahnya, dan dengan keadilannya. Bagaimana Allah yang adil itu menjatuhkan siksa? Dia tidak akan menjatuhkan siksa kalau hambanya tidak berdosa. Dia juga tidak akan menjatuhkan siksa sebelum Allah memberikan penjelasan yang disertai argumentasi, bahkan mengutus Rasulnya. Semuanya itu dimaksudkan supaya hambanya menjadi jelas. Karena tugas Rasul salah satu di antaranya adalah
menyampaikan pesan-pesan Allah. Setelah argumentasi ditegakkan, Rasul diutus, penjelasan diuraikan sedemikian rupa, maka kalau Allah menjatuhkan siksa bagi pelanggarnya, itulah keadilan Allah. Kemudian pengertian yang lainnya adalah bahwa Allah itu adil di dalam penciptaannya, di dalam menetapkan syariahnya, di dalam menetapkan perintahnya. Ketika Allah mengadakan dan Allah berbuat sesuatu kepada hambanya, maka Allah mendasari semuanya itu dengan keadilan. Itulah sifat Allah yang adil, yang meliputi zatnya, sifatnya, dan juga perbuatannya. Di dalam surah Al-Kahfi misalnya, besok ketika hambanya itu menghadapnya, lalu ketika menghadap hamba itu diberikan buku catatan amalnya, maka hambanya akan terheran-heran. Maka hambanya itu khususnya yang bersalah, selain terheran-heran, dia juga ketakutan. Wa wudi'al kitabu, Allah meletakkan kitabnya itu melalui malaikatnya. Fatarol mujrimina musyfikina mimma fih. Dan hamba yang berdosa itu sangat ketakutan dari apa yang dibacanya di dalam kitab itu. Wa yaquluna, dan mereka itu berkata, ya walaitana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha. Alangkah telitinya kitab ini, sehingga begitu celakanya kami. Kitab apakah ini yang tidak ada ketinggalan yang kecil-kecil, terlebih lagi yang besar-besar. Semuanya terekam dengan baik. Wa wajadu ma amilu hadirah. Apa yang dulu dia lakukan, mereka lakukan itu hadir, begitu terbaca dengan jelas. Wala yadlimu rabbuka ahada. Ketika itulah sangat jelas bahwa Allah tidak berlaku zalim kepada seorang jua pun. Itu artinya Allah berlaku adil. Itulah gambaran di dalam surah Al-Kahfi. Kemudian persoalan berikutnya, bagaimana kita meneladani sifat Allah yang demikian itu. Untuk meneladani ini, kita mesti berpangkal tolak dari makna hikmah dan keadilan Allah itu. Jadi ada kecermatan tadi, ada ketelitian, kemudian ada penjelasan. Semuanya ada makna hikmahnya dan ada makna keadilannya. Oleh karena itu, kalau kita ingin berakhlak meneladani Allah Al-Adil ini adalah, pertama, kita tidak boleh bersedih meski kadang-kadang hidup di dunia ini kita menghadapi kenyataan yang pahit. Kadang-kadang
ketika kita menghadapi kenyataan yang pahit itu, secara naluriahnya atau bahkan diperkuat oleh setan, kita didorong-dorong untuk berburuk sangka kepada Allah. Maka berakhlak yang baik itu kita harus berbaik sangka kepada Allah. Ini mesti ada hikmahnya. Ini adalah keadilan Allah. Oleh karena itu, kita mempercayai akan adanya hikmah dan keadilan Allah itu, sehingga kita akan berlaku ridho terhadap apa yang kita hadapi. Karena itu jelas merupakan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, poin terakhir di dalam cara berakhlak ini adalah berperilaku tawassut. Tawassut itu artinya berperilaku yang berada di tengah-tengah. Kalau di dalam teorinya, di ujung ekstrim yang satu namanya ifrat, berlebihan. Di ujung yang satunya lagi namanya tafrit, tidak berbuat sama sekali. Kita mesti berada di tengah-tengah. Kita mesti berbuat, tapi jangan ekstrim ke kiri maupun ke kanan. Akan tetapi berbuat dengan penuh rasionalitas dan pertimbangan. Itulah artinya berperilaku tawassut. Dan selanjutnya, di dalam ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ka'ab bin Malik, menyebutkan Rasulullah terkait dengan soal tawassut dan keluasan itu. Rasulullah menyatakan, masalul mu'min masalus sumbulah tastaqimu marratan wa takhiru marratan. Perumpamaan orang mukmin itu seperti tangkai yang ada di dalam pohon yang ketika diterpa angin maka dia kemudian menunduk, tapi ketika tidak ada angin dia itu tegak. Wa masalul kafir, dan perumpamaan orang kafir adalah masalul arzah, seperti pohon yang selalu tegak. La tazalu mustaqima, katanya. Karena terlalu tegak itu hatta takhiru wala tash'ur, sehingga pohon itu akan dirobohkan, dan ketika dirobohkan itu tidak merasa roboh. Itulah orang kafir. Itulah ajaran yang intinya sesungguhnya bahwa sebagai seorang mukmin di dalam berperilaku berdasarkan hadis ini, maka kita mesti mempunyai kecerdasan di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan hidup. Ketika pahit, dia berlaku tawassut, tidak terlalu sedih dan tidak terlalu juga berkepanjangan kesedihannya itu. Akan tetapi ditimpali dengan kesabaran. Dengan kesabaran itulah maka Allah pada saatnya akan menjadikan hatinya itu berubah menjadi kebahagiaan. Demikian sifat Allah Al-Adl. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadikan kita dapat berperilaku adil,
luwes dan fleksibel. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.